Shalom kekasih-kekasih Tuhan, renungan pada hari ini berjudul Kasih-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, jamahlah hati kami untuk menjadi hati yang baru, hati yang haus akan Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita bisa melihat di mana-mana suasana Natal sudah kita rasakan. Baik itu di gereja maupun di kebanyakan rumah-rumah orang-orang Kristen. Pernak-pernik dan aksesoris Natal sudah mulai dipasang sehingga kelihatan semarak. Saat Natal, kita tidak hanya sedang merayakan ulang tahun seseorang yang bernama Yesus, tetapi lebih dari itu, kita bersuka cita karena kedatangannya kita beroleh selamat. Dalam hal ini Paulus menyatakan demikian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Inilah kesukaan besar bagi umat manusia, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Artinya, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan manusia itu dari kuasa dosa dan maut. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, kita tahu bahwa dengan kedatangannya, dosa-dosa kita itu disucikannya supaya kita memperoleh keselamatan kekal. Semua itu bukan karena usaha kita, saudaraku, tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Hal ini dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau Allah begitu mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, apakah kita tidak mengasihinya, saudaraku? Inilah tandanya orang yang mengasihi Allah, yaitu yang melakukan perintahnya dengan sukacita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Saudaraku, berjalanlah dalam terang kasih-Nya dan lakukanlah perintah-Nya dengan setia. Maka kita akan hidup dalam naungan-Nya, dan tangan Tuhan senantiasa akan memberi perlindungan dan berkat yang sempurna kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga karena-Mu kami beroleh keselamatan kekal di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.